Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila qiyamisah wa ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian tafsir kita masih dalam surat Ali Imran, terakhir ayat 112. Kita lanjutkan ayat 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaruh wallahu 'alimun bil muttaqin. Innal ladhina kafaru lan tughniya ankum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman laisu sawa'a. Tidaklah ahlul kitab itu semuanya sama. Kalau ayat yang sebelumnya kita membahas bahwasanya ada sebagian dari ahlul kitab yang mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membunuh para nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka.
Mereka melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun tidaklah semua ahlul kitab seperti itu. Min ahlil kitabi ummatun qaimah. Di antara ahlul kitab itu ada segolongan, ya, sekelompok dari ahlul kitab qaimatun, yang mereka itu adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mustaqimatun, dan mereka lurus, yadluna ayatillah, yang mereka itu selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an ana al-laili, di tengah malam mereka, wahum yasjudun, ya, sedangkan mereka dalam kondisi sujud ataupun sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini oleh mayoritas para ahlu tafsir dijelaskan terkait siapa. Ini adalah terkait tentang sebagian ahlul kitab yang mereka itu beriman kepada agama Islam, kayak seperti Abdullah ibnu Salam, salah satu pendeta Yahudi yang dia itu beriman, ya, dengan yang namanya kenabiannya Nabi Muhammad, dan kemudian dia menjadi seorang sahabat, kan begitu. Begitu pula seperti Asad ibnu Ubaid, ya, wa Sa'labah ibnu Sa'ya, wa Usaid ibnu Sa'ya, dan selain mereka, yang mereka dulunya adalah tokoh-tokoh Yahudi, ya. Kemudian mereka itu mengetahui kebenaran Islam, lalu mereka benar-benar memeluk agama Islam. Sehingga apa? Sehingga tidak semuanya memang ahlul kitab, ya, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang sebelumnya. Ada di antara mereka yang beriman, yang selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam itu adalah jalan yang lurus. Mereka selalu membaca ayat Al-Qur'an di waktu malam mereka dengan menjalankan sholat. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan mereka selalu memerintahkan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka selalu mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka itu selalu berlomba-lomba, bersegera di dalam menjalankan kebaikan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kebenaran. Sudah tahu kebenaran, sehingga motivasinya mereka, semangatnya mereka untuk melakukan kebaikan itu tinggi. Kenapa? Karena secara umum orang itu ketika pernah melakukan sebuah kesesatan lalu dia sadar dan dia bertaubat, maka itu biasanya adalah kokoh dan kuat memegang hidayah tersebut. Sehingga mereka adalah yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka lah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bagaimana mereka beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka mau selalu bersegera di dalam melakukan kebaikan, sehingga mereka layak sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Ketika mereka hamba-hamba Allah yang soleh hingga akhir hayat mereka, tentu mereka lah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah apa? Surga dan kenikmatannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang soleh, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi basar. Telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terpetik oleh hati manusia. Apa itu? Ya, kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk orang-orang yang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin, dan apa yang mereka lakukan dari suatu kebaikan, apa saja yang mereka perbuat dari suatu kebaikan, falayukfaruh, maka tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sekecil apapun yang mereka lakukan dari suatu kebaikan, itu semuanya akan disyukuri oleh Allah. Maksudnya apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun amal kebaikan dilakukan oleh seorang hamba kecuali itu tertulis di dalam buku catatan amalnya, yang nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati dhifin. Kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, satu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi apa? Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan, sehingga tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh siapapun dia, asal ketika dia itu beriman, ya, maka apa? Maka kebaikan itu akan dinilai. Namun ketika orang itu melakukan kebaikan tapi dia tidak punya iman, maka kebaikannya dia itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Ada kalanya orang pada zaman kita sekarang tuh mengatakan, masa sih orang baik, dermawan, baik, kok dia nggak bisa masuk surga? Ya kan begitu. Cuma gara-gara dia tuh kafir gitu kan gitu. Padahal baiknya luar biasa. Ya, mungkin sering banyak orang-orang yang kadang juga ngaku Islam, ya, terkecoh dengan omongan ini, kan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang juga, kita ini sering basa-basi dengan orang, ya. Ya, ketika tetangganya mungkin jelas-jelas tidak beragama Islam, mungkin dia mengikuti agama nenek moyang gitu ya. Terus tidak apa-apa mbah, yang penting apa? Baik, lagi itu kan. Insya Allah masuk surga. Ya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Nggak memenuhi syarat. Contohnya apa? Contohnya kalau Anda semua punya anak. Jadi punya anak, walaupun anak Anda tuh pinternya kayak apa, kalau andai kata semua dia tidak daftar di sekolah SMA 1 semua, kita ambil contoh kayak gitu, ya. Jadi apa? Ya namanya syarat orang masuk SMA 1 ya daftar dulu, ya. Kadang ya pakai bayar pendaftaran, ya kan begitu. Kemudian kalau bayar SPP ya bayar SPP, mengikuti pelajaran, ya kan itu, ikut absen, ya, ikuti jenjang yang ada, sehingga ketika dia mengikuti ujian, ya, bisa lulus, akhirnya dapat syahadah, dapat ijazah, ya kan begitu. Nah sekarang anak Anda nggak Anda daftarkan, ya, Anda nggak daftarkan, walaupun mungkin ngikuti. Ya, karena anak Anda cerdas, kira-kira dapat ijazah nggak dari yang namanya SMA 1? Ya nggak akan dapat. Begitu pula syaratnya kita ini bisa diakui oleh Allah dan diberi pahala oleh Allah, itu harus syahadat dulu. Jadi apa? Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mengikuti yaitu adalah apa? Perintah-perintah yang lain, kan begitu. Tapi syarat utamanya daftar dulu. Lah daftarnya dalam Islam itu apa? Ya ikrar syahadat. Baiknya kayak apapun orang, tapi kalau dia nggak pernah daftar, ya nggak akan bisa dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. Jadi kalau andai kata ada orang mengatakan bahwasanya dia kan baik, insya Allah surga, nggak bisa. Kalau dia nggak punya syaratnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengimani, ya, maka tidak akan bisa, ya. Karena apa? Karena syarat untuk bisa masuk surga itu harus punya iman, ya. Jadi punya iman, yaitu la ilaha illallah, diyakini sampai di bawah mati. Wallahu alimum bil muttaqin. Dan Allah itu maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Ya, Allah itu tahu. Ya, jadi tahu. Walaupun ada kalanya orang tuh dohirnya masya Allah, solehnya, taatnya, tapi Allah tahu ketakwaannya itu seberapa, Allah tahu. Jadi Allah tahu. Kenapa? Karena Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Anda bisa mungkin menipu orang, ngelomboni orang, bisa,
Tapi Allah Subhanahu wa taala Anda ingin coba ya lomboni, ya Anda ingin tipu, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menolak dari azab Allah sedikit pun. Apa yang mereka miliki, ya, orang-orang kafir itu memiliki harta benda yang luar biasa. Bahkan mungkin dia punya pasukan semua, ya kan begitu, ya. Jadi dia punya pasukan semua, dia punya anak, dia punya harta benda, itu semuanya tidak akan bisa menolak dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak akan ada. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha perkasa, Allah itu maha kuat. Tidak ada yang lebih perkasa dan kuat melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah mau menyiksa mereka, tidak akan ada yang bisa ibaratnya lari dari siksanya Allah ataupun menolak siksanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dulu di dunia itu seorang panglima punya pasukan banyak dari 3 matra ya, angkatan darat, laut, udara gitu ya, tetap nggak akan bisa. Ya, kenapa? Karena kalau orang sudah datang menghadap Allah itu tidak akan ada yang bisa menolong. Kan begitu. Ndak jabatan, ndak harta, ndak ajudan, ndak ada yang bisa. Kenapa? Orang datang sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kalau di sana dikawal-kawal itu ndak ada. Ya, datang panggil oleh Allah satu persatu. Ya, dipanggil oleh Allah dengan namanya dan nama bapaknya. Innakum satud'auna ya yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kalian tuh nanti akan dipanggil oleh Allah satu persatu dengan namamu dan nama bapakmu. Jadi panggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau bela? Kan nggak mungkin nadamnya satu-satu. Ya. Jadi nggak mungkin dia bawa ajudannya, ya itu kan? Nggak mungkin. Ya siapa? Sehingga nggak akan bermanfaat, nggak akan bisa menolak harta mereka, anak-anak mereka tidak akan bisa menolak dari azab Allah sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam neraka. Karena yang kekal di dalam neraka, penduduk neraka itu kan ada 2. Ada yang mereka kekal di dalam neraka, dan ada penduduk neraka yang sementara waktu di dalam neraka. Siapa mereka yang kekal di dalam neraka? Yang kekal di dalam neraka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, maka apa? Maka mereka adalah ketika mati dalam kondisi kekafiran, maka mereka kekal di dalam neraka jahanam, dalam neraka selamanya. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang musyrik. Orang-orang yang mati dalam kondisi syirik besar, maka apa? Maka dia akan kekal selamanya di dalam neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Tempatnya adalah di neraka dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Jadi kalau orang sudah mati syirik besar, sudah kekal selamanya dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga siapa? Orang-orang munafik. Yang dimaksud munafik ini munafik keyakinan. Orang yang menampakkan dirinya Islam, tapi hatinya tidak mengimani Islam, bahkan memusuhi Islam. Ya, orang-orang munafik yang demikian ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah berada di dalam neraka yang paling bawah, lapisan neraka yang paling bawah, dan kamu hai Muhammad tidak akan pernah menjumpai seorang penolong bagi mereka. Tidak ada penolong yang bisa menolong mereka. Lah mereka ini kekal selamanya di dalam neraka. Adapun penghuni neraka yang sementara waktu di dalam neraka, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka masih punya iman, namun mereka membawa dosa-dosa. Ya, sehingga apa?
sehingga mereka sementara waktu dimasukkan di dalam rangka untuk membersihkan dosa-dosa tersebut, yang kemudian mereka akan dientas oleh Allah melalui syafaat. Ya, mulai syafaatnya malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang syuhada, orang yang mati syahid, syafaatnya yang namanya anak soleh, ya, syafaatnya amal soleh. Kemudian apa? Kemudian terakhir ya syafaatnya Allah. Ya, siapa yang bisa ditolong dengan syafaatnya Allah? Itu dah terakhir, yang lain nggak bisa nolong. Tinggal syafaatnya Allah, yaitu orang yang dia modalnya cuma la ilaha illallah, tidak punya amal sedikit pun kebaikan. Ya, tapi masih punya kuncinya. Ya kan, tidak apa? Maka apa? Masih bisa dientas oleh Allah. Dan ketika sudah di surga, sudah pernah kita sampaikan hadisnya, itu adalah dia akan mendapatkan seluas dunia dan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Modalnya cuma la ilaha illallah. Ya, makanya apa? Maka di sini, ya, ini keutamaan dari la ilaha illallah, itu kunci utama memang. Ya, kalau udah nggak punya kunci utama ya sudah, ya, nggak akan bisa masuk. Mathalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Perumpamaan apa yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, apa yang diinfakkan oleh orang-orang kafir di kehidupan dunia ini, kamatsali rihin, perumpamaannya kayak seperti angin, fiha sirrun, yang mana angin tersebut itu di dalamnya mengandung yaitu hawa yang sangat dingin. Asabat hartha kaumin, yang mana hawa dingin tersebut itu adalah menimpa, ya, ladang suatu kaum. Zalamu anfusahum, yang mana kaum tersebut itu mendolimi diri mereka sendiri. Fa ahlakathu, maka kemudian angin tersebut itu merusak dari sawah ladang orang tersebut. Maksudnya gimana? Ini perumpamaan orang-orang yang kafir. Dia itu adalah menginfakkan hartanya, ya, untuk kebaikan, untuk sosial. Maka itu perumpamaannya kayak seperti tadi, angin yang apa? Angin dingin berhembus menimpa suatu yang namanya adalah apa? Sawah ladang. Sehingga apa? Akhirnya kemudian sawah ladang tersebut itu jadi rusak. Ya, sama kebaikan-kebaikan orang kafir berupa amal solehnya, infak dan sedekahnya seumpama, ya, itu semuanya adalah dirusak oleh kekafirannya dia, karena dia itu kafir. Sehingga apa? Kebaikan tersebut itu semuanya musnah, rusak, tidak ada nilainya. Makanya kalau kita ingin suatu kebaikan kita dinilai oleh Allah, ya landasannya harus iman. Kalau tidak ada iman, ya tidak ada nilai dari kebaikan tersebut. Wa ma dhalamahumullah, dan tidaklah Allah mendolimi mereka. Allah nggak mendolimi mereka, murni mereka sendiri yang dolim. Kenapa? Mereka nggak mau beriman. Walakin anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka lah yang mendolimi diri mereka sendiri. Karena Allah itu membalas sesuai dengan usahanya masing-masing. Dia milih jalan kekafiran, ya sudah, ya, Allah balas sesuai dengan apa? Pilihannya mereka. Orang yang mau beriman dan bertakwa kepada Allah, ya Allah akan balas sesuai dengan pilihannya tersebut dan amal solehnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asyiral muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitanatan min dunikum, janganlah kalian menjadikan dari selain kalian, dari selain orang mukmin, bitanatan sebagai orang kepercayaanmu. Nah, ini apa? Teman kepercayaan. Itu tidak boleh. Jadi apa? Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengambil dari non-muslim menjadi teman kepercayaan. Ya, teman kepercayaan, bitona, yang orang khusus. Ya, jadi kayak seperti itu. La ya'lunakum khabala, tidak henti-hentinya mereka itu menyusahkan kalian. Mereka itu selalu, yang namanya non-muslim tersebut, wahai umat Islam, mereka itu akan selalu berusaha untuk menyusahkan kalian. Waddu ma'anittum,
mereka selalu berharap dan senang ingin menghancurkan kalian. Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidaklah orang Yahudi, tidaklah orang Nasrani itu ridho, rela hingga kalian itu mau mengikuti agama mereka. Mereka akan selalu berusaha, ya, selalu berusaha. Maka apa? Kita sebagai orang muslim, orang mukmin, ya harus waspada dengan tipu daya mereka. Jangan sampai kita ikut-ikut dengan mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah tampak jelas, ya, al-baghdha, kebencian mereka, min afwahihim, ya, dari mulut dan lisan-lisan mereka. Mereka menampakkan begitu tajamnya lisan mereka untuk menyerang Islam dan umat Islam, ya kan begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka, dalam hati mereka, itu lebih besar lagi. Maka kalau sudah jelas ada orang-orang yang dia ngaku Islam, ini ngaku Islam semua, kok dia justru melecehkan Islam, menyerang Islam, menyerang umat Islam, maka itu jelas, ya, bisa dikatakan itu indikasi kuat kalau itu adalah orang-orang munafik. Itulah orang-orang yang berkedok Islam namun hatinya adalah tidak beriman dengan Islam. Karena tidak mungkin orang muslim yang benar-benar iman kepada Islam kemudian kok dia itu justru melecehkan Islam. Itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin. Kenapa? Karena kontradiktif dengan keimanan. Ya, iman tidak seperti itu. Iman itu ya harus kita yakin Islamlah yang terbaik. Ya. Adapun kalau kita menjumpai ada sebagian umat Islam ini mungkin berperilaku yang keliru, perlu kita ketahui. Ya, namanya manusia, namanya orang, ya bisa aja keliru. Tapi itu tidak mewakili Islam. Kenapa? Ajaran Islam itu sudah jelas. Kekeliruannya dilakukan oleh orang muslim atau pemeluk dari Islam ini, itu murni kesalahannya dia, keteledorannya dia, atau mungkin ketidaktahuannya dia. Tapi kalau Islam itu harus kita jaga bahwa Islam tidak seperti itu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah nyari kasus ibaratnya radikalisme atau yang lain gitu, nggak usah. Yang simpel saja lah. Ya, Islam itu kan mencintai yang namanya apa? Mencintai kebersihan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang muslim suka kebersihan? Ya, yang paling banyak buang sampah sembarangan siapa? Ya orang Islam. Kan gitu. Apakah kemudian ketika kita melihat orang muslim sembarangan buang sampah sembarangan, ya, mumpung nggak ada lah ini apa? Ini ada tanah kosong, lempar, ya gitu kan? Kayak seperti itu. Maka itu tidak mencerminkan Islam. Itulah orang muslim yang dia tidak paham tentang karakter Islam atau nilai Islam. Jangan kemudian kita salahkan Islamnya, salahkan orangnya. Ya, jadi kayak itu yang menunjukkan dia belum komitmen dan konsisten dengan Islam. Ya, jadi kayak seperti itu. Jadi kita harus bedakan mana muslim, mana Islam, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga jangan digebiah uyah. Kayak kalau zaman kita sekarang ini enggak. Ketika ada orang muslim melakukan teror semua mah, itu langsung Islam itu teroris. Dan gitu. Kan repot ini. Ya. Ini saya punya pengalaman pribadi, ya. Dulu tahun berapa? 2005 lah, 2005. Jadi saya pernah naik yang namanya apa? Naik kereta. Naik kereta satu gerbong dengan TNI AL. Ya, TNI AL satu gerbong. Saya yang sipil itu cuma 2 orang. Saya sama orang Cepu, ya kan itu. Saya mau Bojonegoro, dia mau Cepu. Dia pada depan saya itu apa? Marinir seusia saya. Karena saya di Pasar Senen itu waktu sudah adzan maghrib, saya di Bekasi, saya sholat maghrib kan itu. Jadi sholat maghrib saya jamak kan itu. Siapa? Selesai yang namanya sholat, dia langsung menuduh, Mas ini teroris ya. Oh, bahasanya militer kan kayak gitu. Mas ini teroris ya, kan gitu. Ya saya tertawa aja gitu ya, tertawa aja. Saya kasih contoh. Akhirnya apa? Sebelumnya itu saya baca koran Republika.
ada kasus perampokan di hotel. Yang dirampok itu mantan Menteri Agama Saudi, ya, Syekh Abdullah At-Turki, ya, yang dia jadi ketua Rabithah Alam Islami. Bawa duit 1 miliar di koper, ya kan itu. Mau buat bangun masjid di Lampung, ya kan gitu. Di hotel dirampok, ya. Selang 5 hari perampoknya ketangkap. 5 orang, 3 orang itu marinir aktif, 1 residivis, yang 1 pegawai hotel. Lah kan itu. Ini kan masuk koran. Akhirnya saya kasih contoh, Mas, saya itu dengar berita dan lihat berita seperti itu, baca berita kayak itu, langsung masuk di otak saya, marinir ini perampok, ya. Marah dia karena sudah menyangkut apa istilahnya, ibaratnya ya kan gitu. Langsung saya dipegang, gitu kan, sudah mau dipukul. Ya saya bilang selama dia belum mukul ya saya nggak akan mukul, kan itu. Urusan kalah menang belakangan, ya kan tuh. Urusan mukul ya harus mukul, dipukul diem aja ya mukul, gitu kan. Jadi kayak gitu. Cuma dia nggak berani mukul, kenapa? Depannya ada seniornya, ya. Ibaratnya apa? Jangan emosi. Masnya dituduh teroris masih senyum-senyum kok, gitu kan? Anda kok marah-marah? Ya, diskusi. Nah, ketika diskusi, saya cuma ingin cari jawabannya dia. Dari situ saya akan menjawab dengan jawabannya dia. Ya itu. Dia mengatakan itu oknum, Mas, gitu. Itu oknum, kan itu. Saya tanya, lah dari mana saya tahu itu oknum? Ya, saya kan nggak tahu ajarannya marinir. Lu di dalam Sabta Marga kita disebutkan kayak begini, dalam buku panduan kita begini. Oh, kayak begitu. Nah, sekarang duduk, Mas. Saya jelaskan, ya. Islam pun tidak pernah mengajarkan terorisme, tidak pernah. Jadi gitu. Kalau ada orang Muslim, itu oknum, Mas. Itu adalah oknum. Dari mana bisa saya tahu? Loh, saya mempelajari Islam. Sumber Islam Al-Quran, ya, hadis Nabi tidak mengajarkan begitu. Lah itu di dalam Islam ada jihad. Jadi kan, loh, jihad itu sama dengan Anda seorang militer. Anda juga suka perang kok. Anda didik untuk perang kok. Jadi itu, ayo, gimana? Sama dong, Anda ya teroris kalau kayak gitu. Ayo, gimana? Orang militer dididik untuk siap perang, bener nggak? Kan begitu. Tidak apa? Sama, jihad itu juga kayak begitu, untuk pertahanan. Ya, jadi bukan untuk apa? Bukan untuk membunuh orang, tidak. Tapi dalam peperangan itu mesti akan memakan korban. Itu sudah resiko, Mas. Ya, sama dengan Anda. Kalau Anda jadi militer, ya Anda harus siap untuk berperang, siap untuk mati. Bener enggak? Ya sama, jihad pun kayak begitu. Jadi apa yang salah dengan jihad? Tidak ada yang salah, Mas. Bahkan Islam itu sudah datang dengan membawa, yaitu apa? Perlindungan kepada orang-orang lemah. Tidak boleh membunuh anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh binatang yang tidak digunakan tidak untuk makan, tidak boleh memotong pepohonan, tidak boleh. Dalam peperangan itu benar-benar peperangan itu ada depan orang, ya diselesaikan, kan begitu, ya. Itu seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia ngakui, lah iya. Sekarang saya tanya, Anda Islam enggak? Anda orang Muslim enggak? Muslim. Sholat enggak? Ya kan? Udah lama sih enggak sholat. Lah ini dia. Masalahnya ada di sini. Ya, jadi ngaku Islam tapi orang sholat. Jadi kan guys begitu. Ini lihat orang sholat dituduh teroris. Ya kan itu. Ya kan repot. Sebenarnya teroris siapa? Yang jenengan itu. Ya, jadi kayak seperti itu. Kita menjalankan agama kok. Kita menjalankan agama, tuntunannya ada jelas. Ya, Anda ini yang jelas melakukan terorisme gitu loh. Jadi kayak itu. Itu contoh. Ya, contoh. Sehingga kalau sampai ada orang Muslim lisannya itu tajam dengan Islam, itu patut ditanyakan itu, ya. Keimanannya itu pasti adalah pura-pura. Qad bayyana lakumul ayat, benar-benar kami telah menjelaskan kepada kalian semuanya al-ayat, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Nabi. In kuntum ta'qilun, jika memang kalian itu adalah mengerti dan merenung, kan itu. Ha antum ulai tuhibbunahum, beginilah kalian, ya umat Islam, ya, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka.
wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak pernah mencintai kalian. Kan ada sebagian umat Islam kayak seperti itu, ya, benar-benar mau jadi budaknya mereka, ya kan begitu, mempertaruhkan apa, ya, yang penting adalah cuan, gitu kan, ya, yang penting itu adalah duit kan, gitu kan, asal duit mengalir, lisan mereka untuk menyerang Islam itu tidak tanggung-tanggung, ya kan begitu. Siapa? Beginilah kalian mencintai mereka, tapi padahal mereka tidak pernah mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian tuh mengimani seluruh kitab, tapi kenapa kok kayak seperti itu, mau menghamba kepada mereka. Wa idza laqukum qalu amanna, mereka ya orang yang pura-pura baik dengan kalian itu adalah wa idza laqukum, kalau mereka ketemu dengan kalian qalu amanna, mereka mengatakan kita ini beriman, ya, ngaku teman, ya kan begitu. Wa idza khalau, ketika mereka dalam kesendiriannya, addu alaikumul anamila minal ghaid, maka mereka menggigit, ya, menggigit ujung jari-jari mereka karena benci dan marah, gitu kan. Kurang ajar ini umat Islam, gitu ya. Tapi ketika gabung dengan umat Islam itu, ya, muji-muji, ya, jadi kayak seperti itu, ya. Ini adalah munafik itu, ya, kayak seperti itu. Maka benar Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, kul, katakan Muhammad, mutu bi ghaitikum, matilah kalian dalam kemarahan dan kebencian kalian, ya. Jadi apa? Karena agama Islam ini tetap akan jaya, Islam ini tetap akan eksis di muka bumi ini. Walaupun orang itu didolimi kayak apa, tidak akan musnah Islam itu, ya. Kapan habisnya? Ya kalau habisnya nanti sudah Nabi Isa turun, ya, kejayaan terakhir, nah itu nanti sudah nggak ada orang yang beriman. Kenapa? Allah sudah mewafatkan orang yang beriman dengan angin yang berembus dari Teluk Aden, ya, itu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Orang yang punya iman, sekecil apapun imannya, dia mati, tinggal orang-orang kafir, ya, tinggal orang-orang kafir. Jadi apa? Itu harus yakin bahwasanya apa? Islam nggak akan bisa, walaupun mungkin banyak ditindas, tapi tidak akan musnah. Akan selalu, ya, ada apa? Sekelompok dari umat Islam yang akan memperjuangkan kebenaran, ya, menebarkan kebaikan di hadapan seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, ya, bidatis sudur, ya, dengan apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Apa yang ada dalam hati manusia semuanya diketahui oleh Allah. In tamsaskum hasanatun, jika kebaikan itu menimpa kalian, hei umat Islam, ketika umat Islam mengalami kemenangan, kejayaan, maka apa? Tasuhum, maka apa? Kebaikan yang apa didapat oleh umat Islam itu tasuhum, membuat mereka itu adalah apa? Susah, celaka, membuat mereka itu susah. Ini namanya iri dengki, itu kan kayak itu, ya. Jadi iri dengki itu kan ciri orang iri dengki, dan Anda teliti aja dalam hati Anda sendiri. Ciri orang iri dengki itu adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu definisi yang paling gampang, ya. Kalau Anda sudah melihat orang lain itu susah, kok Anda riang, ya, itu berarti di dalam hati Anda ada iri dengki, ya. Atau mungkin Anda susah karena melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, ya berarti Anda ada iri dengki. Ya, ini orang munafik ini saking bencinya, kalau umat Islam mengalami kejayaan, kemakmuran, mereka itu susah, itu kan begitu. Tapi wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau keburukan itu menimpa umat Islam kalah, itu apa? Yafrahu biha, maka mereka itu bergembira, ya, bahkan mungkin ngeledeki itu kan, ya, apa gue bilang, kan itu kan, maka nggak usah macam-macam, ikut kita aja lah, kan gitu. Ya, mereka kayak seperti itu. Kalau kesusahan menimpa umat Islam, mereka itu senang, mereka itu bergembira. Kenapa? Di dalam hatinya ada iri dan dengki. Wa in tasbiru wa tattaqu, namun kalian, hai umat Islam, jika kalian bersabar,
Wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Sabar menghadapi orang pola tingkahnya yang kayak demikian itu, sabar, ya. Kemudian apa? Wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, tunduk taat kepada Allah. Namanya takwa itu kan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, berusaha terus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Maka apa? La yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka, rekayasa mereka itu tidak akan pernah sedikit pun menimbulkan madarat kepada kalian. Ya, itu harus kita yakin. Asal kita ini bersabar, bertakwa kepada Allah, mesti pertolongan Allah itu akan segera datang. Sehingga rekayasa mereka itu akan balik kepada mereka. Ya, wa makaru wa makarallah. Mereka bikin rekayasa, maka Allah pun akan membuat rekayasa yang lebih cantik lagi. Ya, yang membuat mereka itu nanti akan menyesal, kan begitu. Jadi kita harus yakin. Tapi itu semuanya menghadapi yang demikian itu, kedoliman itu harus dihadapi dengan sabar, ya, dihadapi dengan sabar dan takwa. Karena dengan sabar dan takwa itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi seluruh apa yang mereka perbuat. Maksudnya Allah itu mengetahui secara detail apa yang mereka perbuat. Siapapun dia diketahui. Siapa yang munafik, siapa yang tidak munafik, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga di sini ma'asyiral muslimin sangat jelas bahwa Islam itu melarang kita untuk mengambil orang kepercayaan dari selain umat Islam, kan itu. Kemudian hendaknya kita selalu mewaspadai orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu akan selalu berusaha, mereka itu menikam dari belakang, ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Sehingga apa? Bahayanya mereka itu adalah lebih daripada orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas terang-terangan, sehingga kalau dia itu memusuhi kita sudah bisa siap-siap. Tapi kalau ini adalah mereka dohirnya sama dengan kita, tapi mereka menusuk dan menikam dari belakang. Maka oleh karena itu mereka diancam lebih daripada orang musyrik, lebih daripada orang kafir. Di mana dia ditempatkan di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena tadi wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.